Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa itu perancangan perangkat lunak. Langsung saja kita masuk ke dalam konsep perancangan. Yang pertama dari Presemen mendefinisikan bahwa hasil perancangan nantinya merupakan referensi dari sesuatu yang akan dibangun, atau dalam hal ini adalah perangkat lunak. Selanjutnya dari Conger. Conger ini menjelaskan tentang perancangan lebih khusus dari ruang lingkup RPL atau rekayasa perangkat lunak, sehingga diasumsikan bahwa proses perancangan hanya bisa terjadi jika didahului oleh proses analisa. Yang di sini dimaksud analisa yaitu kita harus menganalisa perancangan sistem tersebut, apa-apa yang harus dilakukan. Selanjutnya dari I, lebih menekankan bahwa dalam proses perancangan atau desain juga mencantumkan karakteristik dari sistem atau komponen yang akan diimplementasikan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perancangan adalah suatu proses untuk mendefinisikan suatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi. Jadi di sini kita bukan hanya menggunakan satu teknik, jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lain, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaan. Dalam pengerjaan sesuatu itu pasti ada batasnya. Jadi seperti kita mengerjakan suatu sistem, pasti ada batas tertentu yang harus kita capai, yang dimana batasan tersebut harus sistem yang kita rancang harus selesai. Selanjutnya yaitu unsur perancangan, yang dimana ada teknik perancangan. Dalam teknik perancangan ini kita harus memiliki skill tentang ilmu komputer. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Dalam kebutuhan sistem ini kita harus lihat apa-apa yang dibutuhkan oleh sistem sehingga nantinya dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya ada kendala implementasi. Dalam kendala ini kita harus melihat apa-apa saja yang harus diperbaiki dan apa-apa saja kendalanya. Misalnya error. Kita harus melihat dan teliti dalam mengerjakan suatu sistem sehingga kita dapat melihat hasilnya. Selanjutnya ada konsep perancangan perangkat lunak. Terbagi ada 3, yaitu dari I. Perancangan perangkat lunak adalah bagian dari siklus hidup RPL. RPL atau disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Saat ini kebutuhan perangkat lunak telah dianalisa dan menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada Lab-Late. Dinyatakan bahwa proses perancangan perangkat lunak merupakan lanjutan dari proses analisa khusus dari hasil SRS atau Software Requirement Specification. Selanjutnya ada dari Presemen. Dinyatakan bahwa perancangan perangkat lunak merupakan sebuah proses yang terhubung dan interaktif, sehingga proses perancangan tidak akan hanya terdiri dari suatu tahapan. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perancangan perangkat lunak merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dari analisa, dari di dalamnya melakukan identifikasi hasil analisa serta menghasilkan konsep dasar untuk kepentingan pengembangan perangkat lunak.
Selanjutnya ada model perancangan. Di sini sebelum yang pertama itu analisa kebutuhan. Jadi menganalisa kebutuhan itu di sini kita melakukan analisa kebutuhan, apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan atau mengerjakan suatu sistem. Yang kedua adalah perancangan perangkat lunak. Nah, di sini bagaimana kita harus melakukan perancangan perangkat lunak yang sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya ada syarat-syarat perancangan perangkat lunak yang baik, yaitu yang pertama fleksibel. Fleksibel ini adalah hasil perancangan harus dapat menyesuaikan dari dengan kebutuhan pengguna yang sewaktu-waktu yang bisa berubah. Maksudnya di sini kita harus melakukan penyesuaian siapa-siapa yang harus atau yang bisa melakukan sistem tersebut. Yang kedua, mudah ditransfer. Hasil perancangan dapat mudah diterapkan di lingkungan perangkat keras yang berbeda. Yang ketiga, mudah dimodifikasi atau berkaitan dengan siklus hidup. Mudah dimodifikasi maksudnya mudah dikembangkan. Yang keempat, mudah digunakan. Hasil perancangan yang baik harus mampu menghasilkan pekerjaan perangkat lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. Yang kelima, handal. Mampu meminimalkan kesalahan yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak. Jadi kita harus melakukan pengecekan atau di mana ada kesalahan kita harus mampu menyelesaikan kesalahan tersebut. Yang keenam yaitu aman. Hasil perancangan yang baik juga harus memperhatikan segi keamanan perangkat lunak yang dirancang sehingga tidak akan membuat pengguna menjadi cemas. Di sini keamanan sangat perlu karena di dalam perancangan ini kita harus mengamankan sejumlah data-data yang penting sehingga data-data tersebut tidak tersebar atau tidak mudah diketahui oleh orang lain. Selanjutnya yang ketujuh itu sesuai anggaran. Perancangan yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada tahapan perancangan. Yang pertama, perancangan sistem atau arsitektur merupakan perancangan yang menghasilkan bagaimana sebuah perangkat lunak tersebut dapat dipecah menjadi komponen-komponen terpisah yang saling berkaitan. Jadi, sebuah arsitektur perangkat lunak merupakan kumpulan dari komponen perangkat lunak yang disusun secara terstruktur dan disajikan secara terintegrasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perancangan detail, yang dimana tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan yang pertama, yaitu penjelasan secara detail dari tiap komponen yang telah dibuat. Jadi selanjutnya ada perancangan sistem, perancangan detail, dan SDD atau Software Design Description. Dalam perancangan perangkat lunak di dalam standar IE telah disebut bahwa dihasilkan dari proses tersebut merupakan dokumen SDD. Hasil perancangan perangkat lunak adalah SDD. SDD adalah representasi atau model dari perangkat lunak yang akan dibuat. SDD sendiri diibaratkan sebagai sebuah blueprint yang diharapkan mampu menjadi alat komunikasi dari hasil sebuah perancangan perangkat lunak. Adapun strategi dalam tahapan perancangan, yang pertama, perancangan terstruktur merupakan strategi perancangan paling klasik
yakni dengan membagi hasil analisa kebutuhan ke dalam hierarki yang terbagi dalam level tertentu. Contoh DVD, data flow diagram. Yang kedua yaitu perancangan berbasis objek. Strategi ini istilah hasilnya disebut sebagai ODD atau Object Oriented Design dan dianggap menjadi strategi perancangan paling modern. Contoh UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya ada perancangan struktur data. Relasi logika antara elemen data secara individual. Dalam strategi ini mencakup data mengenai organisasi, metode akses, derajat asosiasi tiap proses, serta informasi yang dibutuhkan dalam proses perangkat lunak. Selanjutnya ada perancangan berbasis komponen, yang dimana strategi yang disebut sebagai CBD atau Component Based Design ini melakukan pemecahan hasil analisa ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari hasil pemecahan tersebut. Selanjutnya diintegrasi ke dalam sebuah dokumentasi yang terintegrasi. Baik, selanjutnya ada konsep analisa dan perancangan. Yang pertama, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan. Kita harus menganalisa apa-apa yang dibutuhkan dalam sistem. Atau yang selanjutnya adalah software requirement. Melangkah ke selanjutnya, software requirement. Yang kedua, yaitu perancangan perangkat lunak, yang dimana kita harus mendesain yaitu software design description. Yang ketiga yaitu implementasi perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada implementasi perangkat lunak. Pengertian implementasi sistem. Implementasi adalah tahap penerapan dan sekaligus pengujian bagi sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan. Jadi, implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur proses yang dilakukan dalam menyelesaikan desain sistem yang telah dituju untuk menguji, menginstal dan memulai sistem baru atau sistem yang diperbaiki untuk mengganti sistem yang lama. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi, yang dimana perbaruan langsung, yang dimana kita melakukan perbaruan langsung, yaitu strategi yang akan langsung menggantikan dan mengganti sistem yang dengan sistem yang baru. Yang kedua, jalan paralel. Yang ketiga, perubahan bertahap. Yang pertama itu tadi perubahan langsung, yang dimana strategi yang akan langsung menghentikan dan mengganti sistem yang dengan sistem yang baru. Perubahan langsung cocok untuk sistem skala kecil dan sistem-sistem yang memiliki kegagalan resiko kecil. Nah, di sini ada pun kelebihannya, yaitu yang pertama, memberikan manfaat segera kepada organisasi. Yang kedua, memaksa pengguna untuk bekerja dengan sistem yang baru. Yang ketiga, yaitu sederhana dan dalam perencanaan. Adapun kekurangannya itu tidak ada kata mundur jika terjadi kesalahan dengan sistem yang baru. Yang kedua, perlu perencanaan cadangan untuk persoalan di luar dugaan. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya ada jalan paralel, yang dimana
dilakukan dengan cara menjalankan secara bersama-sama sistem yang lama dengan sistem yang baru. Strategi ini biasanya digunakan untuk situasi di mana ada risiko yang lumayan tinggi terkait dengan proyek dan sistem merupakan pusat operasi bisnis dari sebuah organisasi. Adapun kekurangan dan kelebihan jalan paralel ini yaitu kelebihan biasanya mundur jika ada masalah dengan sistem yang baru. Yang kedua, dapat melakukan perbandingan antara sistem yang lama dengan yang baru. Adapun kekurangannya yaitu berbiaya tinggi karena terdapat dua sistem yang berjalan. Yang kedua, tidak konsisten dalam menggunakan sistem yang baru. Pengguna akan cenderung menggunakan sistem yang lama karena telah terbiasa. Yang ketiga itu perubahan bertahap. Dalam strategi ini, sistem diperkenalkan secara bertahap. Perubahan bertahap ini cocok untuk sistem besar di mana masing-masing di subsistem tidak memiliki ketergantungan yang besar. Tahap yang berbeda bisa diperkenalkan pada wilayah atau unit yang berbeda. Selanjutnya ada kelebihan dari perubahan bertahap, yaitu kelebihan yang pertama, fokus perhatian akan lebih mudah karena dilaksanakan per subsistem. Yang kedua, testing bisa dilakukan saat diperkenalkan subsistem tersebut. Adapun kekurangannya itu butuh waktu yang lama untuk mendapatkan manfaat bisnis setelah tahap akhir selesai dilakukan. Baik, selanjutnya ada migrasi data. Migrasi data yaitu adalah proses mentransfer data dari suatu sistem ke sistem lain bersama dengan mengganti storage atau database atau aplikasi. Tugas-tugas dalam migrasi data yaitu yang pertama, membuat dan memvalidasi file, tabel dan database. Yang kedua, mengecekkan dan perbaikan kesalahan format. Yang ketiga, persiapan konversi data yang sudah diperbaiki. Yang keempat, import atau memasukkan data. Yang kelima, verifikasi data setelah berhasil diimpor. Selanjutnya ada software testing. Dalam software testing ini yaitu pengujian sistem atau software testing adalah proses menilai kualitas sebuah sistem komputer. Salah satu caranya adalah dengan mencari ketidaksesuaian antara program atau bug dengan harapan pengguna dalam dokumen requirement. Tujuan dilakukannya software testing ada beberapa, yaitu yang pertama, mengetahui kualitas program sebelum digunakan pengguna sesungguhnya apakah sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang kedua, menghindari kesalahan program. Jangan sampai kesalahan ini menyusahkan pengguna karena akan berimbas pada reputasi perusahaan. Yang ketiga adalah menghadirkan rasa aman dan percaya diri untuk melepaskan fitur program baru untuk dikonsumsi layak. Yang keempat yaitu menemukan kesalahan dan fase awal tentu akan menghemat beban perbaikan daripada ketika ditemukannya kesalahan di fase production. Yang terakhir yaitu
tim penguji akan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam penggunaan program komputer. Selanjutnya ada teknik software testing. Yang pertama, black box testing, yaitu dilakukan dengan cara memasukkan input ke sistem dan melihat hasil keluarannya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Teknik ini tidak memiliki proses untuk menghasilkan keluaran. Yang kedua adalah white box testing. Pengetesan justru dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses menghasilkan keluaran. Yang selanjutnya itu level pengetesan. Yang pertama ada level 1, yaitu pengetesan atas modul-modul secara individual. Yang kedua dilanjutkan pengetesan keseluruhan program. Yang ketiga kemudian pengetesan keseluruhan rangkaian program. Level kedua yaitu dikenalkan dengan pengetesan alpha atau alpha testing atau verifikasi. Yang kedua, program dijalankan di lingkungan simulasi. Yang ketiga itu secara khusus dilakukan pengetesan input dengan cara yang pertama dimasukkan nilai atau negatif ketika diharapkan hasilnya positif atau sebaliknya, di mana nilai dikeluarkan batas atau mendekati batas toleransi. Ketiga, memasukkan kombinasi yang salah. Level ketiga yaitu yang pertama dikenal dengan pengetesan beta atau beta testing atau validasi. Untuk yang kedua itu untuk mengetahui lama waktu eksekusi. Yang ketiga itu melibatkan data dalam jumlah besar. Yang keempat untuk mengetahui lama pemulihan dari kesalahan atau kegagalan. Yang terakhir yaitu program dijalankan di lingkungan pengguna langsung atau live. Selanjutnya ada dokumentasi, yang dimana dokumentasi pengembangan perangkat lunak mencakup semua dokumen dan bahan tulis yang berhubungan dengan pengembangan produk perangkat lunak, yang di dalamnya terdapat dokumentasi untuk menjelaskan fungsionalitas produk dan memungkinkan adanya komunikasi apabila klien memiliki pertanyaan atau signifikan untuk ditanyakan pada tim pengembangan. Dokumentasi fungsinya sebagai panduan untuk proses pengembangan perangkat lunak serta membantu dalam menjelaskan produk kepada anggota tim departemen lain seperti tim pengembangan yang menjelaskan pada anggota pemasaran. Selanjutnya ada jenis dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi teknik sistem. Dokumentasi teknis sistem dibutuhkan oleh manajer teknik atau staf yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan memelihara sistem. Yang kedua, petunjuk penggunaan aplikasi dibutuhkan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi guna untuk menyelesaikan tugas mereka sehari, khususnya yang terkait dengan aplikasi baru. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.